La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah. Nas'aluka al-ijabah, nas'aluka al-barakah, nas'aluka as-salamah, nas'aluka as-salamah, nas'aluka as-salamah, nas'aluka al-afiyah ya Allah, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-ma'rifah, nas'aluka al-mahabbah, nas'aluka al-istiqamah, nas'aluka al-husnal khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Zorgi juga rekan-rekan yang menyimak, saya juga mengajak tidak bosan. Yang kedua, kita kirim doa sama-sama untuk orang tua kita, karena bagian dari tanda syukur berterima kasih pada orang yang paling berjasa terhadap kita. Mudah-mudahan sambil diikuti ya, walaupun di dalam hati. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana Kang Jorgi, jelas suara saya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, izinkan saya sharing terlebih dahulu ya, nanti kita bisa bincang-bincang. Saudaraku semua yang hadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya yang namanya hari-hari itu akan dipergilirkan di antara manusia. Jadi bagian dari fitrah kehidupan kita bahwa akan dipergilirkan hari-hari kepada kita. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi, ada berjumpa, ada berpisah, ada ujian, susahan, ada kegembiraan. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita terima sama ridhonya, tidak saja berupa nikmat, tapi juga berupa ujian, berupa cobaan, termasuk musibah yang sekarang menimpa kita bersama. Karena itu, ini menjadi prinsip bahwa kita pasti dalam hidup ini akan menerima yang namanya masalah, ujian, dan cobaan. Bahkan hidup ini sesungguhnya ujian demi ujian, baik kesusahan juga kesenangan. Oleh karena itu, izinkan saya, kita maklum bersama bahwa wabah corona ini
adalah ujian dan musibah untuk kita semuanya. Tapi Kang Zorgi dan teman-teman, izinkan saya bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya berupa musibah ini, yaitu ada 3. Di balik musibah ini ada kasih sayang Allah. Karena katanya salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba di balik musibah ini, yang pertama itu sebagai pilihan yang terbaik. Kita tidak tahu apakah ini kemudian akan membawa hikmah yang besar buat kita atau tidak. Yang pasti boleh jadi, kenapa sebagian sudah mengatakan bosan di rumah, kemudian mengatakan jenuh. Ini pilihan yang terbaik. Saya kasih contoh Kang Joki. Ada seorang pemuda sedang menyetop bis. Lewatlah bis yang bagus, yang kelihatannya masih baru. Entah kenapa, sudah sekuat tenaga menyetop, supir ini tidak melihat kalau ada pemuda yang menyetop. Dan berlalu saja bis itu. Salah pemuda ini. Ya Allah, apa itu supir padahal bis masih kosong, bagus lagi. Kok nggak berhenti? Kemudian yang kedua, ada bis yang dari jauh sudah kelihatan asapnya. Sudah pasti ini bis jelek. Pemuda ini juga setengah hati menyetopnya. Entah kenapa sudah penuh penumpangnya, malah berhenti. Wajar pemuda yang mengatakan, ya giliran bis yang jelek ini berhenti. Harusnya kan yang tadi yang bagus ya Allah. Kita kan begitu. Tapi Allah yang menunjukkan, anak muda, bis inilah yang terbaik untukmu. Nanti aku tunjukkan. Beberapa saat kemudian, setengah jam melewati sebuah jurang dan belokan. Orang-orang sedang ramai dan di situ ada kecelakaan. Dan sang pemuda tadi terkejut. Ya Allah. Di balik ya Allahnya dia, alhamdulillah ya Allah. Dia bersyukur, kenapa? Untung saya tidak naik bis yang tadi yang bagus. Ternyata Kang Jorgi, yang kecelakaan adalah bis yang bagus yang tidak mau berhenti di stop oleh pemuda tadi. Setengah jam pemuda yang mengatakan, kenapa sih Allah dapat bis yang jelek begini? Tapi setengah jam kemudian dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, untung saya tidak naik bis yang bagus tadi. Nah, kita tidak tahu, saudara-saudara sekalian, di balik musibah boleh jadi ada pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Maka berbaik sangkalah Muslim. Ini masih musibah itu. Yang kedua, ujian. Cara Allah menguji kita, apakah kita naik derajat atau tidak, adalah dengan ujian. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya selamat, tapi kita juga lulus dari ujian wabah corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau hanya mengira mengatakan beriman sementara nanti mendapat ujian? Nah, yang ketiga, musibah itu boleh jadi peringatan, teguran Allah kepada kita. Karena ada satu atau bahkan banyak dosa yang kita lakukan, yang salah satu caranya, ibaratnya adalah dengan musibah dan ujian. Lantas tema kita sekarang, apa yang saya maksud dengan bersyukur dan bersabar? Ini, bahwa di balik ujian tadi selalu saja ada sesuatu yang positif. Kan begini, saya mengajak simulasi sebentar nih Kang Jorgi ya. Ini sering saya sampaikan di kelas-kelas training. Kita tuh kadang melihat sesuatu yang jeleknya saja, yang buruknya saja, tidak melihat yang bagus. Mudah-mudahan Kang Jorgi bisa melihat ya. Ini kertas kosong. Ya. Kelihatan? Ya. Ini saya sering simulasikan di kelas-kelas kalau sedang training. Kemudian saya kasih titik di sini. Nah, tadi ini apa yang terlihat? Ya. Semua mengatakan kosong, kotak kosong, betul? Betul, Ustaz. Kemudian saya kasih titik di sini. Apa yang terlihat? Semua biasa mengatakan ada titik hitam. Ya. Betul. Ada titik hitam. Nah, sering kita tuh
cara pandang kita begini. Ini saya mau mengajar supaya kita bisa bersyukur ya. Waktu ini kosong, kemudian kita ada titik yang hitam, langsung mengatakan ada titik hitam Pak, atau Ustaz. Nah, kalau kita fokusnya pada titik yang hitam ini Kang Jorgi, jangan aneh titik hitam ini menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan satu kertas ini hitam semuanya. Kenapa tidak begini kita mengatakan? Apa yang terlihat kosong. Terus tadi, apa yang terlihat masih banyak kosongnya Pak? Kan bisa. Ya. Sama sih, tapi kan bisa kita mengatakan masih banyak kosongnya Pak. Nah, sayangnya kita tidak begitu. Oleh karena itu, sakit gigi, kita syukur apa sabar? Banyak yang mengatakan sabar, tidak salah sih. Cuman kalau Anda fokusnya pada gigi yang sakit, jangan aneh tuh Kang Jorgi. Kepala jadi pusing, leher jadi pegal, badan jadi panas, tubuh jadi meriang. Karena kita fokus pada gigi yang sakit. Kan bisa sakit gigi, sabar apa syukur? Ya, dua-duanya saja. Sabar juga syukur. Sabar untuk gigi yang sakit, bersyukur kan kita begini. Gigi kita 32. Alhamdulillah ya Allah, yang sakit cuma satu. Coba kalau sakit semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah gigi sakit ya Allah. Tapi alhamdulillah bibir tidak sariawan. Alhamdulillah ya Allah, memang gigi sakit, tapi tenggorokan tidak sakit Allah. Maka insya Allah menjadi ringan. Maka percayalah sahabat-sahabatku sekalian, di balik masalah, ujian, musibah, masih berjuta-juta rahmat Allah yang tersimpan dan yang kita dapatkan. Maka poin yang saya ingin bagikan, dalam syukur kita harus ada sabar, dalam sabar kita harus ada syukur. Oke, jadi ayo saya suka melihat cara bersyukur tuh begini. Jadi dalam setiap keadaan coba melihat sisi baiknya. Saya percaya ini kondisi sulit dan banyak saya ikut berempati dan bersimpati. Kemudian kenapa DT Peduli juga mengadakan acara ini? Semua bahu-membahu. Tapi kalau sedang malam, jangan hanya mengutuk kegelapan malam. Kalau sedang ada musibah, jangan melulu hanya melihatnya yang susah. Insya Allah saya yakin dengan musibah dan ujian ini, buktinya betapa banyak di antara kita kemudian haru karena bahu-membahu satu sama lain untuk berjuang bersama. Dengan musibah ini kita katanya polusi udara jadi bersih, kemudian sungai-sungai bahkan di belahan dunia sampai jernih. Artinya insya Allah di balik musibah itu masih ada hal-hal yang patut kita syukuri. Karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua tetap optimis, tetap semangat bahwa insya Allah. Lantas bagaimana ujian ini terasa berat? Dalil yang kita pegang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan masalah di luar kesanggupan kita. Kang Jorgi, guru SD, ngasih ujian pada anak didiknya pasti soal SD. Betul ya? Betul. Gak mungkin guru SD ngasih kepada anak didiknya soal SMA. Atau sebaliknya, anak SMA ya menyinggung murid kalau guru memberikan soal ujiannya soal ujian SD. Pasti guru murid ini kan tersinggung. Ibu, ini kok mengejek saya, soalnya teramat mudah buat saya. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya berharap bahwa kita bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Insya Allah akan ada hikmah, akan ada kebaikan, akan ada hal-hal yang yang positif di balik kejadian. Nah, pertanyaannya ini, kenapa
kita juga harus bersyukur dalam setiap keadaan ini. Karena begini, sering kita merasa bahwa Allah sedang marah pada kita, kemudian kita merasa ditinggalkan. Tidak, boleh jadi ini bagian kasih sayang Allah. Bahkan saya yakin dengan ujian, dengan musibah, dengan kesusahan ini banyak orang-orang yang lulus. Oleh karena itu, yuk mari kita tetap bersyukur di tengah-tengah musibah ini. Bukan mensyukuri ya, dalam artian kita bersyukur itu begini, kita berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, karena masih berjuta-juta rahmat insya Allah yang tersimpan di balik kesusahan ini. Yang ketiga, pasti ini bagian dari tanda sayang Allah pada kita, bahwa ujian iman itu, bahwa orang beriman itu pasti mendapat ujian. Atau itu. Jadi saya mengajak kita semua mudah-mudahan tetap menjadi orang yang optimis, yang bersyukur. Apa tanda syukur itu? Satu, kita banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah ya alhamdulillah, jadi rajin ngaji, alhamdulillah. Zikir pagi, zikir sore, jadi istiqomah dibaca, alhamdulillah. Jadi terasa semua orang tua sebagian jadi guru-guru buat anaknya. Ada kemudian sampai kapan ini? Barangkali selama ini kan kita mengandalkan guru-guru di sekolah terus. Betapa susahnya jadi guru itu. Makanya harus berterima kasih wahai para orang tua. Ternyata susah jadi guru buat anak-anak kita. Selama ini kita terima beres saja, anak bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Hikmahnya banyak. Alhamdulillah, berarti kita lebih sayang lagi pada guru-guru anak kita, lebih empati lagi. Alhamdulillah kita sekarang jadi kreatif, semua ilmu-ilmu masak kita latihkan lagi, karena besok masak apa lagi, banyak hikmahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, tanda bersyukur adalah kita meyakini bahwa masih banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita, dan kita bersyukur bahwa nikmat ini wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Semua nikmat itu adalah pemberian Allah, dan kita juga berterima kasih pada orang-orang yang telah menjadi jalan datangnya nikmat pada orang tua kita, pada guru-guru kita. Sekarang kita berterima kasih pada orang-orang yang jalan berada di depan itu, ojol ya, yang nganterin barang, yang apa, Masya Allah. Harusnya kita berempati juga, dan kita berterima kasih. Kita tidak keluar hanya mengandalkan gadget aja, kemudian datang makanan kita yang kita pesan, dan kita harus pandai berterima kasih. Kira-kira itu poin yang pertama, tentang syukur terlebih dahulu. Lantas nanti bagaimana cara kita menghadapi ujian dengan kesabaran. Kira-kira poin pertama itu dulu, Kak Jorgi, yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi memang apapun kondisinya Ustaz ya, termasuk kondisi yang sedang pahit ataupun juga kondisi ujian yang berat, tadi dilihat sisi positifnya Ustaz ya, jangan terlalu terus melihat sisi gelapnya. Alhamdulillah, kita buka sesi tanya jawab Ustaz untuk sesi boleh. Nanti kita satu lagi setelah ini, kita sabarnya ya. Baiklah sahabat semua, kita akan coba buka. Siapa tahu juga ada sahabat yang ingin mulai bertanya di kesempatan malam hari ini, boleh via pesan di malam hari ini, ataupun juga langsung bisa menggunakan voice Zoom dengan memberikan raise hand terlebih dahulu. Kang Ihsan, jika sudah ada yang akan bertanya, boleh dibantu untuk dibukakan voice Zoom-nya. Insyaallah kita akan ada 2 sesi Ustaz ya. Bersama sahabat di rumah. Kita coba cek terlebih dahulu yang sudah bergabung di chat. Nah, ini Ustaz sudah ada yang bertanya. Ada ungkapan katanya ketika ketika kita di atas ucapkan syukur
dan ketika mentoknya di bawah begitu saja kita sabar. Nah, garis yang menghubungkan di antara keduanya adalah ikhlas. Nah, bagaimanakah pandangan Ustadz katanya begitu? Iya, bagus. Ada ungkapan ketika di atas mentoknya dengan syukur, garis yang menghubungkan di bawahnya sabar, di antara keduanya garis yang menghubungkannya ikhlas. Ya, betul bahwa kita ikhlas pasrah kepada Allah, mengenalkan diri kita, dan itulah fondasi dari sabar dan syukur kita. Syukur yang ikhlas karena Allah, sabar yang ikhlas karena Allah. Syukur bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bersabar bukan ingin dilihat tabah oleh orang lain, tapi karena kita ikhlas. Sabar perintah Allah, syukur juga perintah Allah. Jadi dua-duanya Allah sedang, kita pengen punya amal, Kang Jor. Yeah. Ketika kita senang, apakah kita kemudian menjadi ahli syukur? Apakah kemudian saat kita diuji musibah, apakah kita menjadi ahli sabar? Bahkan sayangnya Allah tuh begini. Coba kira-kira, banyakan mana orang lulus ujian? Dengan kesenangan atau dengan ujian kesusahan? Kesusahan ya. Kesusahan, betul. Kalau dengan kesusahan, banyak orang lulus, jadi ingat kepada Allah. Kalau dengan kesenangan, banyak orang lupa, malah dia jauh dari Allah. Malah Ustaz ya. Ada yang gabung nih? Ya, sudah ada yang bergabung. Saat ada sahabat Ibu Nuraini, silakan Ibu. Baik, silakan Ibu Nuraini. Baik, silakan Ibu Nuraini. Nampaknya masih di mute ya. Terlihat masih di mute Kang Ihsan. Oh, baik. Sekarang Pak Asep Hidayat ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, namanya masih sama ya, Kang Ihsan ya. Pak Asep juga belum terhubung. Assalamualaikum. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, silakan Pak. Pak Ustadz, mau bertanya. Ya, boleh Pak Asep. Ustadz, dengan wabah yang seperti ini, halo? Ya, Pak Asep. Pak, silakan Pak. Kira-kira apa ya yang bisa kita ambil hikmahnya, seperti kita kan tahu banyak kena ke semua orang, bahkan kena ke orang yang sedang sangat dibutuhkan, misalkan ke para tenaga medis atau dokter gitu ya. Apakah ini termasuk ujian atau azab atau bagaimana ini ya? Iya. Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, izinkan saya menjawab Kang Zorgi ya, pertanyaan Pak Asep ya. Yang pertama, apa hikmahnya Ustadz dengan wabah ini? Banyak. Saya mencatat 4 nih ya, yang sudah saya catat dengan hikmah wabah corona ini. 1, kita jadi sadar betapa kita adalah makhluk yang tak berdaya dan Allah yang maha berkuasa. Bayangkan Allah baru mengutus makhluk yang tidak terlihat, saking kecilnya saja sudah porak-poranda, dan kita seperti ini. Jadi kita sadar bahwa kita la haula wala quwata illa billah. 2, betapa kita jadi sadar mahalnya nikmat sehat ini. Nah, ini nanti masuk syukur lagi nih Kang Jorgi. Kita tuh merasa bersyukur kalau sudah nikmat itu akan diambil atau terancam terambil. Sekarang betapa besarnya nikmat sehat baru terasa. Semua dana, anggaran, semua usaha dilakukan untuk melindungi kesehatan kita. Betul kata-kata bijak yang mengatakan
nikmat terbesar setelah iman adalah kesehatan. Jaga nikmat ini baik-baik. Kita baru sadar nih, lihat semua dikeluarkan untuk melindungi dan membuat kita tetap sehat. Yang ketiga, kita jadi sadar bahwa pentingnya hidup bersih. Bayangkan baru bersih tangan saja sudah sedemikian pentingnya. Kalau dalam manajemen kalbu ilmunya agim, apalagi nanti bersihnya hati diri kita, bersihnya jiwa dan pikiran kita. Baru kotornya tangan saja sudah bahaya seperti ini Kang Jorgi ini. Apalagi na'udzubillah kalau kotornya hati dan pikiran kita. Keempat, tumbuh rasa peduli sekarang. Alhamdulillah bau di mana-mana. Sampai harus saya lihat tayangan-tayangan video, semua berusaha untuk bersatu padu melawan virus corona ini. Nah, ada di kita tuh suka pertanyaan gini, Ustaz, kenapa yang kena tuh nggak orang-orang yang jahat saja, para medis kena, yang meninggal ada bapak yang sedang mencari usaha buat keluarganya, kenapa nggak yang jahat-jahat saja? Ya enggak, kita nggak bisa bertanya mengapa dalam artian kepada Allah menuntut, karena Allah mah tidak diadili. Tapi musibah itu bisa tiga nih. Satu, menjadi ujian bagi orang beriman. Ujian, Sayyidina Umar tuh solehnya kayak apa? Sahabat Nabi, tapi kan wafatnya beliau terbunuh. Pertanyaannya, apa kemudian Sayyidina Umar nggak baca doa perlindungan? Ya baca, tapi kan ujian kejadian itu buat beliau naik derajat. Yang kedua, bisa menjadi peringatan. Wabah ini peringatan bagi siapa? Bagi orang yang beriman tapi melakukan dosa, masih punya salah. Nah, kejadian sama, na'udzubillah, bisa menjadi azab. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah lupa pada Allah. Orang yang sudah tidak ingat. Bahkan kita menyebutnya orang kafir, boleh jadi ini azab. Jadi, Pak Ustaruki, sama Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau ada gempa, kenapa yang meninggal itu semua, termasuk orang soleh? Kang Jorgi dan teman-teman mungkin ngomong kan, gimana kalau gempa itu yang meninggal, yang orang jahat, yang para orang preman, yang soleh-soleh mah diselamatkan aja. Ya nggak bisa, sama-sama meninggalnya, tapi insya Allah statusnya beda. Boleh jadi ada ujian, ada kebaikan, bahkan kemudian digolongkan menjadi syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu Pak Asep. Ya. Insya Allah, tidak serta-merta apa yang pada logika kita itu adalah maksud Allah, begitu saja. Iya, betul. Terus baik, alhamdulillah itu dia Pak Asep untuk jawabannya di malam hari ini. Terima kasih setelah bergabung di line voice Zoom. Sebentar ini masihkah ada lagi Kang Ihsan yang akan bergabung di voice Zoom pada sesi pertama ini? Ya, Pak Heri, silakan Pak Heri. Baik. Oh, baik. Izinkan saya melanjutkan sesi kedua bahwa satu lagi, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu terdiri dari dua bagian, satu dengan syukur, satu dengan sabar. Maka cara yang kedua, setelah kita tadi bersyukur pada setiap ujian yang datang, atau kemudian kita bersyukur pada nikmat Allah yang diberikan pada kita, yang kedua adalah bersabar. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai pertolonganmu kepada Allah, sebagai jalan usahamu untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi, ya di balik kita ujian ini cuma satu, Kang Jorgi, yaitu salah satu usahanya adalah kita bersabar. Guru yang bagus itu guru yang sabar, orang tua yang sukses, orang tua yang sabar, suami yang berhasil, suami yang sabar. Jadi intinya sekarang nih harus sabar. Diperpanjang lagi nih kan, para orang tua sudah mengatakan, aduh mending masuk nih sekolah nih, sudah ampun jadi PR-nya.
Sabar, diperpanjang nih sampai Ramadan, diperpanjang udah sampai ujian. Insya Allah. Karena apa? Ya, sabar, sadar. Ada kata-kata yang bagus nih Kak Jurgi ya. Sabar, sadar, sadar, sabar. Orang sabar tuh nanti insya Allah jadi sadar. Kenapa orang tidak sadar? Karena nggak sabar. Saya kasih contoh ya, ini yang sering saya sampaikan. Ada orang tua, anaknya 3 tahun, 4 tahun, lari-lari, marah si ibu nih. Kenapa kamu nih main-main terus? Mama yang lihatnya saja capek, kamu kok nggak capek-capek? Nah, ibu marah ini karena nggak sabar. Akibatnya nggak sadar. Nggak sadar apa? Kalau dunia anaknya dunia bermain. Harusnya dia bersyukur. Kalau anaknya main-main, lari-lari berarti normal. Dunia anak-anak, puaskan mereka bermain-main mumpung jadi anak-anak, agar saat jadi orang tua tidak bermain-main. Apa kepengen anak ibu baru 5 tahun sudah termenung, serius, sekali bertanya, "Mah, kenapa politik kacau begini?" Jadi kita nggak sabar, akibatnya nggak sadar. Nah, sadarlah teman-teman, sabar. Insya Allah ujian ini akan ada akhirnya. Katanya wabah dan penyakit itu seperti tamu yang datang ke rumah kita, kan Jorgi. Akan ada saatnya datang, akan ada saatnya pulang, dan pasti akan ada hikmahnya setelah kepergian. Jadi yang kedua teman-teman, dalam hidup ini modalnya ya sabar ketika dalam ujian. Sempurna katanya kalau saat datang nikmat kita bersyukur, saat ujian kita bersabar. Insya Allah. Karena itu bersabar dalam ujian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang diberikan pahala berlipat ganda. Bahkan seorang ulama besar, Habib Umar bin Hafiz, mengatakan, seandainya manusia tahu betapa besar pahala sabar, pastilah mereka akan mengantri untuk dapat ujian dari Allah. Kalau manusia tahu betapa besar pahala sabar, pastilah mereka akan mengantri untuk mendapat ujian dari Allah. Masya Allah. Boleh jadi di antara kita nih, kalau dengan nikmat mah suka gagal terus. Kalau dengan ujian mah banyak yang berhasil nih. Jadi sabar. Jadi kemudian kita banyak zikir. Nah, karena itu sabar kita bukan berarti pasrah. Izinkan saya dalam menangani dan mengantisipasi wabah ini, sabar itu kan bukan berarti diam, Kang Jorgi. Sabar itu berikhtiar di jalan yang diridhoi oleh Allah, juga sabar. Sabar dalam menanggulangi wabah corona ini juga bagian dari kesabaran kita. Ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan, kesabaran kita untuk menghadapi virus corona ini. Yang pertama, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar dalam berdoa. Kalau doa pengen diterima itu cuma satu, sabar. Orang yang tidak sabar dalam berdoanya tuh ya nanti dia tidak merasakan nikmatnya dan indahnya doa. Karena itu jangan putus asa dari doa, jangan bosan berdoa, jangan berhenti dari doa. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan putus asa dari doa. Terus. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Bagaimana mungkin kalau dalam peperangan kita ketinggalan senjata? Dan sabar. Kenapa? Doa itu kadang ada yang bertanya, sampai kapan nih virus ya Ustaz? Sudah lama berdoa. Ya sampai nanti Allah sudah menguji kesabaran kita, akan diselesaikan. Yang kedua, setelah berdoa, ikhtiar yang maksimal sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga berwenang. Ini juga sabar. Agim tadi di awal bagian production data peduli agar kita pakai masker, agar mengatur jarak, agar kita sekuat tenaga di rumah. Ini bagian dari kesabaran. Coba kalau tidak sabar semuanya, ya Allah, saya khawatir ini bahkan tidak 2 bulan, 3 bulan. Ayo seluruh yang mendengarkan harus menjadi agen kesabaran untuk setiap orang. Sabar dulu, tahan di rumah dulu. Memang jenuh, memang bosan.
Tapi kita bersyukur di tengah kesabaran. Banyak orang-orang dan saudara-saudara kita malah pengen pulang, namun dia tidak bisa pulang. Jadi sabar dengan ikhtiar yang diridhoi oleh Allah. Cuci tangan yang bersih, pakai masker, jarak kalau harus keluar sudah tidak 1 meter sekarang, katanya 2 meter ya Kang Jorgi mengatur jarak. Kemudian sedekah. Saya setuju nih, Dede Peduli mengadakan. Insya Allah nanti ada temanya khusus. Sedekah itu penolak bala. Bahkan masyhur ceritanya. Rasulullah diberitahu ada orang Yahudi besok nih meninggal. Kata malaikat Jibril, besok dia meninggal nih ya Rasulullah. Tapi kemudian besok dia masih hidup. Ditanya, ada apa engkau nih kok bisa masih hidup? Kenapa Rasulullah? Diceritakan, oh sebelum berangkat cari kayu bakar, saya sedekah dengan sepotong roti. Nah, sepotong roti itulah yang menjaga dia dari gigitan ular yang harusnya saat mencari kayu bakar dia meninggal karena gigitan. Masya Allah. Teman-teman, ayolah apa yang harus kita bagikan, apa yang harus kita pedulikan dengan harta kita, dengan pikiran kita, dan DT Peduli menjadi bagian jalan untuk kita ladang sedekah sebagai usaha sabar kita menghadapi virus corona ini. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu pencegah bala. Yang kelima, sabar kita berbaik sangka. Berbaik sangka. Kita tidak tahu dari kejadian ini nanti hikmah apa yang Allah berikan. Pokoknya berbaik sangka. Karena ada satu pahala besar Kang Jorgi, melebihi dari besarnya tahajud, melebihi dari besarnya sekedar puasa sunnah, yaitu berbaik sangka kita pada takdir Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jadilah engkau orang yang selalu berbaik sangka husnudzon pada Allah agar kelak kau meninggal husnul khotimah. Ciri orang yang pengen kelak meninggalnya husnul khotimah, banyaklah berhusnudzon pada takdir Allah. Karena kita tidak tahu. Memang tidak cocok, tapi apa hidup ini harus yang cocok saja dengan keinginan kita. Kita dioperasi oleh dokter, harus dibedah perut kita, harus dipotong usus kita. Apa cocok? Tidak cocok. Tapi kita sabar mengikuti itu dan berbaik sangka. Alhamdulillah sehat. Coba kalau kita tidak nurut dan tidak sabar, tidak mau dioperasi, habis sakit dok, udah bayar lagi nanti ini sudah dibedah perutnya, dipotong ususnya harus bayar. Ya, wallahu alam boleh jadi kita kemudian menemui ajal. Nah, berbaik sangka termasuk pada hal-hal yang belum atau tidak cocok dengan keinginan. Karena tidak mesti harus semuanya cocok dengan keinginan kita. Yang kelima, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Karena zikir itu menjadi pelindung kita juga kepada Allah. Mudah-mudahan 5 hal ini bentuk kesabaran kita menghadapi virus corona ini. Jadi tidak sabar hanya diam, tapi sabar. Dan mudah-mudahan kita semakin zikir, semakin tafakur menemukan apa hikmah di balik musibah. Gitu Mas Jorgi. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ternyata sabar juga banyak prosesnya ternyata Ustaz ya, agar kita bisa menjadi benar-benar sabar tadi dengan poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz